Kemudian ada lagi, tambahan sedikit lagi lah ya. Ada juga, ini penting, ada juga gerakan-gerakan Islam yang bisa dikatakan gerakan tanpa nama. Gerakan Islam tanpa nama itu banyak di Indonesia, banyak sekali. Namanya macam-macam sesuai kemauan mereka dan sesuai musuhnya mengatai apa. Mereka bergerak rahasia. Ini penting, mereka bergerak rahasia dan merekalah yang sering mengkafir-kafirkan orang lain. Ada gerakan seperti ini di Indonesia tapi rahasia, tidak diketahui. Namanya juga mereka gonta-ganti. Jadi gerakan rahasia itu, saya pernah sholat di masjid, masjidnya ternyata masjid milik golongan ini, si golongan yang mengkafirkan itu. Jadi sholat, beres saya sholat, nah jejak telapak kaki saya itu diapel sama mereka. Karena katanya saya itu kafir dan orang kafir itu najis. Maka saya tidak boleh masuk masjid. Kalau masuk masjid itu bekas langkah kaki saya itu dipel. Begitu. Kan saya kesal sama mereka dan saya sebelumnya juga sudah tahu golongan mereka. Jadi saya masuk masjid, pura-pura nyari sesuatu, jadi muter-muter di masjid gitu, biar mereka ngepelnya lama dan banyak gitu. Karena kesal sekali. Nah, gerakan ini sekarang saya tidak tahu di mana mereka dan kapan mereka bereaksi, tapi mereka terus-terusan ngerekrut orang-orang Islam di Indonesia untuk masuk golongan mereka karena menurut mereka di luar golongan mereka itu kafir dan boleh saja dicuri harta bendanya, bahkan boleh saja dibunuh. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Nah, kenapa mereka sampai sekarang di Indonesia masih bertahan? Saya mohon maaf, karena politisi. Jadi politisi-politisi di Indonesia itu, maaf ya sekali lagi, ini cerita dari teman saya, politisi-politisi di Indonesia itu banyak memanfaatkan gerakan-gerakan Islam yang menyimpang seperti itu untuk mendulang suara. Misal, kawan saya anggota DPRD, dia pengen mendulang suara di satu tempat. Dia butuh 12.000 suara di satu kawasan. Maka dia datang ke Pak Ustadz yang Islam aneh itu, yang menyimpang itu. Kemudian dia bilang, Pak, saya janji akan melindungi organisasi Bapak, pesantren Bapak, pemikiran Bapak, tapi nanti santri-santri Bapak nyoblos saya ya. Iya, santri-santrinya dan keluarganya itu 10.000 orang jumlahnya. Maka cara politisi paling enak untuk mendulang suara orang-orang Islam itu adalah ngobrol sama ulama-ulama yang menyimpang seperti itu. Mereka akan dapat jaminan sekian puluh ribu suara. Karena kalau ustadznya bikin gini, si santri-santrinya di bawahnya semuanya kompak. Sami'na wa ata'na, tidak mau melanggar, tidak mau mendengar orang lain. Pokoknya mah seperti itu. Makanya ini menjadi langganan bagi politisi-politisi, maaf ya, politisi busuk di Indonesia begitu. Makanya gerakan-gerakan Islam yang menyimpang itu sampai sekarang itu masih ada karena dilindungi oleh politisi-politisi untuk mendulang suara. Katanya sebegitu. Oke, Baraya, terima kasih karena sudah menyimak dan ini mungkin agak panjang. Silahkan